Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di channel kesayangan kita ini ya. Kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang gambar berskala. Materi di matematika kelas 7 semester yang kedua. Nah, sebetulnya apa sih fungsi dari gambar berskala ini? Jadi gambar berskala ini fungsinya adalah untuk membuat gambar dengan keadaan yang sebenarnya dan memiliki bentuk yang sesuai. Nah, gambar itu dapat dibuat dengan perbandingan tertentu. Nah, perbandingan tertentu itu yang dinamakan dengan skala ya. Nah, sebelum kita belajar tentang skala, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai dahulu agar nanti lebih mudah dalam mempelajari dan menguasai tentang skala ya. Kita lihat di sini nanti ada beberapa soal yang berkaitan dengan perbandingan. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada soal perbandingan nih. Ya, kita disuruh untuk melengkapi titik-titik yang ada di soal tersebut. Kita lihat di sini 2/5 sama dengan 8 per titik-titik. Nah, per ini bisa dibaca juga dengan perbandingan. Jadi 2/5 sama dengan 8 banding berapa. Nah, kita cari perbandingannya ya. Nah, biasanya ini bisa dicari dengan menggunakan perkalian silang ya. Nah, tapi di sini kita menggunakan cara yang simple saja. Perhatikan. 2/5 sama dengan 8 per n misalnya di sini ya, atau karena di sini belum kita ketahui ya. Kalian perhatikan, 2 dikali berapa yang ada 8? 2 dikali berapa yang ada 8? Berarti 2 dikali 4. Nah, kalau yang atas dikali 4, maka yang bawahnya juga harus dikali 4. Berarti 5 dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20 ya. 20. Kita hapus dulu. Nah, ya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau 2/5 itu sama dengan 8/20. Nah, ini disebut dengan perbandingan yang senilai ya. Oke, yang nomor 2, 3/4 sama dengan berapa per 20? Caranya masih sama ya. Karena ini yang diketahuinya yang di bawah, maka kita lihat 4 dikali berapa yang ada 20. Berarti 4 dikali 4 harus dikali 5, karena 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka kalau penyebutnya dikali 5, berarti pembilangnya juga harus dikali 5. Berarti 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. Berarti 3/4 itu nilainya sama dengan 15/20. Masih ada lagi. Nomor 3, 1/50 sama dengan berapa per 200? Atau 1/50 itu sama dengan berapa banding 200? Sama caranya, 50 dikali berapa yang ada 200, maka 50 dikali 4. Berarti yang satu juga harus dikali 4 ya. Berarti 1 dikali 4 sama dengan 4 ya. Artinya 1/50 itu sama dengan 4/200. Nah, kemudian yang terakhir nih, 6/9 sama dengan berapa banding per 12? Nah, kalau ini agak sedikit mikir kita ya, tapi gampang. Perhatikan. 9 dikali berapa yang 12? Kan susah. Nah, caranya kita buat dulu menjadi yang lebih sederhana. Kita sederhanakan dulu. Caranya kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Kita bagi dengan 3. Jadi 6. Nah, maka menjadi 6 dibagi 2 menjadi 6 dibagi 3 menjadi 2. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka 2/3 itu sama dengan berapa per 12. Nah, sekarang ini bisa kita kerjakan. 3 dikali berapa yang sama dengan 12? 3 dikali 4. Maka 2 yang ada di sini juga harus dikali 4. Berarti 8/12.
ya. Berarti 6/9 ini sama dengan 8/12. Oke, itu ya. Itu untuk materi prasyaratnya. Jadi nanti di soal-soal skala itu ada perbandingan-perbandingan yang seperti ini. Jadi nanti kalian harus menguasai dulu materi prasyarat ini. Oke, baiklah kita masuk ke materi utamanya yaitu skala. Nah, biasanya skala ini terdapat pada peta ya. Misalnya di sini ada peta Provinsi Banten ya. Nah, peta ini memiliki skala 1/1.750.000 ya. Nah, artinya apa? Skala 1/n itu artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau pada gambar itu mewakili n cm jarak sebenarnya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini ada peta Provinsi Banten dengan skala 1/750.000. Ini artinya apa? Ini artinya adalah setiap 1 cm jarak di peta atau pada gambar ya. Jadi setiap kota misalnya di sini memiliki jarak 1 cm. Nah, itu artinya 1 meter tersebut mewakili 1.750.000 cm jarak sebenarnya. Ya. Ulangi lagi, artinya jadi setiap 1 cm jarak pada peta ini itu artinya jarak pada kondisi sebenarnya adalah 1.750.000 cm. Atau ya, kalau diubah dengan kilometer, karena biasanya satuan dalam jarak itu adalah kilometer ya. Jadi setiap 1 cm jarak pada peta atau di peta Provinsi Banten ini, setiap 1 cm-nya mewakili 17,5 km jarak sebenarnya ya. Itu ketika kita mau membaca sebuah skala pada peta atau gambar. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya skala 1/100. 1/100 itu artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau pada gambar mewakili 10 cm jarak sebenarnya atau 1 meter jarak sebenarnya. 1/100. Nah, di skala di sini satuannya selalu cm ya. Jadi nanti kita bisa mengubahnya ke dalam satuan-satuan yang lain. Kemudian 1/5000. Itu artinya apa? Itu artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili 5000 cm jarak sebenarnya atau 50 meter jarak sebenarnya jika kita mengubahnya ke dalam satuan meter. Skala 1/8 juta artinya apa? Artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili 8 juta cm jarak sebenarnya atau 80 km jarak sebenarnya jika kita merubahnya menjadi satuan kilometer. Itu ya. Itu untuk membaca skala yang ada di peta atau pada gambar. Nah, rumusnya adalah skala itu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, ini aja nih. Satu aja rumusnya nih. Ini rumus yang harus kalian pahami dan hafalkan ya. Skala itu adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya ya. Kalian nggak usah pusing dengan nanti misalnya jarak pada peta rumusnya apa atau jarak sebenarnya rumusnya apa, itu nggak perlu ya. Yang perlu kalian ingat adalah rumusnya adalah skala itu sama dengan jarak pada peta atau pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya. Nih, ini yang harus kalian ingat-ingat betul ya. Oke, kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, kalian perhatikan.
Nah, pada gambar di samping, jarak antara Serang dengan Tangerang adalah 4 cm. Tentukan jarak antara Serang dan Tangerang yang sebenarnya. Ya. Oke, yang pertama, kita selesaikan contoh soal yang nomor 1 ini ya. Kita tulis dulu rumusnya ya. Skala itu adalah jarak pada peta atau pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya ya. Nah, tadi kita nggak perlu lagi untuk mengingat-ingat jarak pada peta itu apa, kemudian rumus jarak sebenarnya itu apa, ya. Yang harus kalian ingat ini, nih, skala adalah JP dibagi JS, jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Oke, kita tulis saja nih skalanya 1/2.500.000, itu bisa kita tulis seperti ini, 1/2.500.000 sama dengan 4/n. 4 di sini adalah jarak pada peta. Ya. Nah, ini 4 di sini adalah jarak pada peta. N-nya apa? N ini adalah jarak yang sebenarnya ya, jarak yang mau kita cari ya. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya bagaimana? Ingat tadi nih di materi prasyaratnya kan? Kita lihat 1 per 2.500.000 sama dengan 4/n ya. Coba kita lihat. Nah, kita lihat di sini. 1 dikali berapa yang sama dengan 4? Berarti 1 dikali 4. Berarti kalau yang atasnya atau pembilangnya dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Maka jadi apa? Maka sama dengan 250 dikali 4 sama dengan 10 juta sentimeter. Ini N-nya ya, berarti N-nya sama dengan, nah gini ya, ulangi lagi, 1/2.500.000 sama dengan 4/n ya. Kita mau mencari nilai N di sini nih ya. Ini bisa dikali dengan perkalian silang, tapi yang lebih mudah dengan tadi yang materi prasyarat yang pertama tadi ya. Kalian lihat 1 dikali berapa yang ada 4? 1 dikali 4 tentunya kan. Maka yang 2.500.000 juga dikali 4. Berarti 2.500.000 dikali 4. Ya. Berapa 2.500.000 dikali 4? 10 juta. Maka N-nya sama dengan 10 juta sentimeter. Nah, ini bisa kita ubah menjadi kilometer ya. 10 juta sentimeter itu sama dengan 100 kilometer ya. Jadi jarak antara Serang dan Tangerang yang sebenarnya adalah 100 kilometer ya. Mudah kan untuk mencarinya? Kita coba contoh soal yang kedua. Nah, dua kota berjarak 120 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan skalanya 1/800.000, maka tentukan jarak kedua peta tersebut pada peta. Ya, jarak kedua kota tersebut. Ini harusnya kota nih. Ya, jarak kedua kota. Bukan peta ya. Nah, kita jawab sekarang. Kita tulis dulu persamaannya atau rumusnya. Skala sama dengan JP per JS. Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kemudian langkah yang kedua, kalian tulis perbandingannya. Perbandingan skalanya. Skalanya 1/800.000. Tulis di sini 1/800.000 sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ya. N di sini apa? N di sini adalah jarak pada peta. Berapa jaraknya? Jaraknya belum diketahui. Nah, ini yang mau kita cari, ya kan? Kemudian jarak yang sebenarnya 120 km. Nah, ini harus kita ubah dulu ke sentimeter, ya. 120 km itu sama dengan 12 juta sentimeter, ya. Berarti persamaannya menjadi 1/800.000 sama dengan N per 12 juta. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai cara yang prasyarat tadi. Kita buat sederhana dulu ya. Kita sederhanakan dulu. Nah,
800.000 sama 12 juta ini bisa dibagi 100.000 ya. Kita coret nolnya 5 di sini. Nah, ya kan? Maka nanti menjadi 1/8 karena udah dibagi 100.000 sama dengan N per 120. Nah, kira-kira 1/8 sama N per 120, 8 sama 120-nya ini bisa kita buat menjadi lebih kecil atau lebih sederhana tidak? Bisa ya, ini bisa dibagi dengan 8, ini bisa dibagi dengan 8 ya. 8 dibagi 8, 120 dibagi 8 itu adalah 15. Maka nanti persamaannya menjadi 1/1 sama dengan N per 15 ya. Kan lihat 1 dikali berapa ada 15? Dikali 15. Maka yang atas yang ini juga harus dikali 15. 1 dikali 15 sama dengan 15. Maka N-nya sama dengan 15. Ya. Nah, jadi jarak pada peta kedua kota tersebut adalah 15 cm. Ya, itu caranya. Jadi kalau ada soal yang seperti ini nolnya ada banyak seperti ini, kalian bagi dulu. Ya, 800.000 nolnya ada 5, kemudian 12 juta ada 6. Nah, berarti bisa dibagi 100.000. Dibagi 5 kan nolnya. Maka tinggal 8 per N per 120. Nah, 8 sama 120 itu juga bisa dibagi lagi, dibuat lebih kecil, disederhanakan, ya kan? Maka 8 bisa dibagi 8, 120 bisa dibagi 8. Dua-duanya harus dibagi 8. Jadi kalau kita mau membuat bilangan menjadi sederhana, maka keduanya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau dibagi 8, maka dua-duanya juga harus dibagi 8. 8 dibagi 8 1, 120 dibagi 8 15 ya. Nah, ini kembali lagi ke materi yang tadi. 1/1 sama dengan N per 15. 1 dikali berapa yang ada 15? 1 dikali 15. Maka kalau penyebutnya yang bawah ini dikali 15, maka yang atas juga harus dikali 15. Berarti 1 dikali 15. 1 dikali 15 maka 15. Berarti N-nya sama dengan 15 ya. Contoh soal yang ketiga. Desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1:250. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 30 cm dikali 20 cm, maka tentukan luas sebenarnya ya. Jadi di sini ada sebuah taman yang panjang dan lebarnya adalah 30 cm dikali 20 cm. Nah, kita disuruh untuk menentukan luas sebenarnya ya. Jadi luas sebenarnya taman tersebut berapa? Nah, caranya bagaimana? Perhatikan ya. Jadi kita harus cari dulu panjang dan lebar yang sebenarnya dari taman tersebut ya. Nah, rumusnya apa? Tulis dulu persamaannya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya, JP dibagi JS. Yang pertama kita cari panjang taman sebenarnya dulu ya. Skalanya adalah 1:250. Berarti 1:250 sama dengan 30 per N ya. Nah, di sini karena panjangnya adalah 30 cm dibagi dengan N. N ini apa? N ini adalah panjang sebenarnya ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan tadi ya. Nah, 1 dikali berapa yang ada 30? Berapa? 1 dikali berapa yang sama dengan 30? Berarti 1 dikali 30 ya kan? Nah, karena yang atas dikali 30, maka yang bawah juga harus kita kali 30. Berarti berapa? Berarti N itu sama dengan 250 dikali 30 cm sama dengan 7.500 cm. Nah, kalau kita mau ubah ke meter, maka N-nya menjadi 75 meter ya. Nah, sekarang panjangnya sudah diketahui. Yang kedua kita cari lebar ya.
Caranya bagaimana? Sama caranya, berarti 1/250, karena skalanya 1/250, maka 1/250 sama dengan 20/n. 20 ini apa? 20 ini adalah lebarnya, ya kan? Caranya bagaimana? Caranya sama ya. 1 dikali berapa yang sama dengan 20? 1 dikali 20. Berarti kalau yang atas dikali 20, maka yang bawah juga harus dikali 20. Berarti N sama dengan 250 dikali 20, sama dengan 5000 cm atau 50 meter. Nah, sekarang panjang dan lebarnya sudah diketahui. Tinggal kita cari luas yang sebenarnya. Luas itu apa? Luasnya berarti panjang dikali lebar. Berarti luas tamannya panjang kali lebar, sama dengan 750 dikali dengan 50 meter, sama dengan 3750 meter persegi, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan gambar berskala. Nah, ada tugas individu nih ya. Kalian coba ya untuk mengetahui kira-kira penguasaan kalian tentang gambar berskala ini sudah paham atau belum. Kalian silahkan coba kerjakan tugas individu di bawah ini. Ada 3 nomor nih ya. Kalian tulis dulu soalnya di buku tugas kalian, kemudian kalian nanti kerjakan ya. Nomor 1, jarak antara Bandung dan Cirebon adalah 4 cm. Tentukan jarak antara Bandung dan Cirebon yang sebenarnya jika skala yang digunakannya adalah 1/5.600.000. Kemudian nomor 2, dua kota berjarak 50 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan skala 1/200.000, tentukan jarak kedua peta tersebut ya. Pada peta ya, jarak kedua kota tersebut pada peta. Kemudian yang ketiga, desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1/1000. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 10 cm x 5 cm, tentukan luas sebenarnya. Nah, ketiga soal ini mirip dengan contoh soal yang kita bahas ya, cuman dimodifikasi sedikit angka-angkanya. Kalian silahkan coba kerjakan di buku tugas kalian ya. Oke, untuk hari ini cukup ya, Bapak rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa yang paling penting ingat pesan ibu 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter dan menjauhi kerumunan karena kita masih berada di masa pandemi ya. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir sehingga kita bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman kita di madrasah yang kita cintai ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.